3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rafiq, terus saya Arianto, saya Walidir, saya Rizky Walidir, saya Ramadhan. Kami dari mahasiswa Unkom, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum. Kami di sini ingin melakukan wawancara tugas penologi dari dosen pengampu Ibrahim Hikmah. Baik, mungkin Pak Adit bisa ya. Tentang restorasi drastis solusi overkapasitas rutan. Sebagai salah satu subsistem peradilan pidana rumah tahanan, rutan memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi dan register dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Disebut bahwa sistem pemasyarakatan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Untuk pertanyaan kami, Pak, gitu kan? Yang pertama itu terkait pada itu bagaimana, Pak, pandangan Bapak terhadap pidana? Apakah setelah mereka menjalani hukuman mereka dapat diterima kembali di masyarakat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mas, saya perkenalkan diri ya, karena kapalnya kita tak kenal maka saya. Nama saya Rizal Irawan, saya di sini sebagai kepala pengamanan rutan ya, KPPN. Selamat datang teman-teman dari Unkom di rutan Kasih ini ya. Terkait untuk hari ini sebenarnya yang berkompeten memberikan penjelasan adalah Pak Kapolda. Ini karena beliau memang lagi ada kepentingan di luar bagaimana dinas, jadi saya mewakili Pak Karutan ya. Memang ini kewenangan ya. Terkait pertanyaan dari teman-teman tadi, saya ulangi. Ya. Terkait pada bagian itu, pandangan Bapak terhadap pidana, apakah setelah mereka menjalani hukuman mereka dapat diterima kembali di masyarakat? Oke, terkait pandangan kami ya, pandangan kami setelah mereka keluar, kita pahami dulu, apa itu lapas, apa itu rutan. Itu rutan itu dia selama proses persidangan, ini statusnya masih tahanan. Sedangkan lapas dia sudah statusnya inkrah atau status dari tahanan dan narapidana. Jadi rutan ini lebih ke pelayanan, sedangkan lapas lebih ke pembinaan. Kenapa dibilang rutan lebih ke pelayanan? Karena rata-rata di sini titipan, ya kan? Titipan. Kalau sebelum pandemi itu A1 A2 kita terima, A1 punya polisi, A2 kejaksaan, A3 pengadilan. Tapi setelah pandemi, dari mulai 2020 kita keluar edaran dari pusat. Selama pandemi belum berakhir, kita cuma terima A3, titipan A3, punya pengadilan, artinya proses persidangan ya. Di luar itu tidak terima. Tapi ini selama pandemi. Sampai saat ini memang belum ada perintah dari pusat yaitu kembali menerima seperti sebelum pandemi. Nah, artinya kami di rutan ini lebih pada pelayanan ya. Memang ya punya orang. Kita pun mau membina dia belum bisa sepenuhnya. Ya paling ya pembinaannya paling jasmani, rohani, lebih ke situ kita bawa olahraga, pengajian sesuai dengan kepercayaan mereka. Muslim minggu satu minggu di Selasa nanti kita ibadah kita dari luar, di hari biasa pengajian ikrar mereka belajar ngaji dari tugas kita. Nah, untuk jasmaninya setiap pagi kita keluarin untuk olahraga, senam dan sebagainya. Sore pun begitu. Kita keluarin yaitu untuk main futsal, main volley, main badminton, dan memang fasilitas alhamdulillah kita lumayan. Terkait pandangan kami setelah mereka menjalankan pidana, ya bisa dibilang kalau untuk yang bebas murni atau bebas habis masa pidana, ya mayoritas sih diterima, apalagi yang pulangnya ya
Persyarat bisa PB bisa CD karena salah satu persyaratan di situ ada jaminan pihak keluarga dan jaminan tanda-tanda lurah. Artinya di situ lurah menjelaskan bahwa ya bersedia masyarakat bisa menerima kembali ya. Ada formnya sendiri yang pelayanan di situ lurah setempat. Ya mungkin ini secara kami sih karena emang notabene kami di sini rata-rata tahanannya non pribumi. Iya kan? Jadi dia pulang pun ya pulang ke kampungnya sendiri. Ya kan, kecuali kalau pendatang pulang ya dia ke kampungnya. Kita 90% lebih pribumi. Jadi emang dia lahir di sini, keluarga besarnya di sini, kampungnya di sini ya pulang. Ya namanya pulang ke kampung sendiri, keluarga dia semua sekampung itu pasti tidak diterima. Mungkin itu. Untuk pertanyaan kedua, untuk upaya bukan sendiri menangani kelebihan overkapasitas ya, iya. Terkait overkapasitas ya, emang ini ya fenomena ya. Artinya dari dulu sampai sekarang, memang kita nggak bisa pungkiri lapas dan rutan Indonesia masih kurang untuk menampung tahanan maupun narapidana yang ada seluruh Indonesia. Ini hampir seluruh Indonesia lapas rutan ini over. Ya, jadi sesuai tupoksi ya, ini kami rutan ini proses peradilan. Jadi salah satu jalan kami menangani overkapasitas itu melakukan pemindahan dari rutan ke lapas khusus yang sudah beringkrah, yang status dari tahanan berupa jadi pidana kita pindahkan ke lapas. Cuma tidak semua kita pindahkan. Kita mayoritas yang high risk dan hukuman tinggi. Karena kalau begitu putus semuanya kita pindahkan ke lapas, kasihan lapasnya. Mereka yang artinya tetap kita beres. Yang hukuman pendek masih bisa kita bina di sini, kita layan di sini, kita beres di sini. Cuman yang hukuman tinggi dan resiko tinggi kita biasa karena memang sana tempatnya. Mungkin terkait hukuman pendek dan tinggi itu berapa tahun? Minimal dan maksimal kita kalau dari rutan ini kalau kita sebenarnya tentu enggak ada ya berapa tahunnya. Kalau memang sesuai tupoksi semuanya harus dipindah. Begitu ingkrah harus dipindah ke lapas. Cuman jadi problemnya kalau semua kita pindah, kasihan napasnya. Artinya kita di sini yang pertama hukuman pendek mungkin bisa 1 atau 2 tahun. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau dia berkelakuan baik atau minim resiko. Hukuman di atas 2 tahun pun 2 sampai 5 tahun pun masih ada yang dipromisi. Karena memang rutan ini dan dengan lapas itu dari pengamanannya pun karena memang kita pelayanan kita titipan orang. Jadi memang kita tidak bisa begitu under pressure karena memang mereka ini masih praduga tak bersalah. Beda halnya dengan di lapas. Kalau mereka lapas kita memang punya kami, ya kan? Karena begitu dia dinyatakan ingkrah sah divonis hanya 5 tahun, keluar eksekusi dan vonis itu sah milik pemasyarakatan. Jadi kita mau bina dimanapun kita yang punya. Cuman kalau kami nggak bisa, itu titipan. Kita under pressure. Kalau dia akibat di pengadilan marah. Ibaratnya saya jadi mobil nih ke Mas Topik. Mau diapain kalau saya ikut saya marah dong. Iya kan? Kamu ganti pelek kok, kamu ganti warna. Sedangkan saya nitip. Lalu lapas kan beda. Memang ya mobil dia beli sendiri. Mau dicungkir balikin pun nggak punya dia kan. Nah kalau kita nggak bisa. Untuk selanjutnya Pak, perbedaan asimilasi dan remisi itu. Kalau remisi itu pemotongan masa tahanan. Kalau asimilasi itu program Pak Menteri dalam mengatasi resiko ya, artinya mengatasi resiko penyebaran COVID kemarin. Karena asimilasi itu adanya di era COVID ya, sebelumnya tidak ada asimilasi. Jadi begitu begitu pandemi menyerang Indonesia, Pak Menteri ambil kebijakan yaitu untuk mengurangi resiko penyebaran di dalam dengan banyaknya penghuni. Itu dia katakan program asimilasi namanya, artinya pemulangan
belum pada waktunya. Tapi bukan maksudnya belum pada waktunya. Yang penting dia sudah jalankan setengah pidananya dan 2/3-nya sebelum tanggal berakhir masa asimilasi. Karena selama ini udah berapa kali diperpanjang masa asimilasi itu per 6 bulan. Per 6 bulan ditinjau kembali kalau memang masih belum memungkinkan diperpanjang. Seperti halnya 2020 per 6 bulan sampai Juli, waktu itu diperpanjangnya Desember. 2021 Januari periode pertama Januari sampai Juni, ketika 1 Juni. Nah periode keduanya 1 Juli sampai 31 Desember. Nah 2022 ini pun masa asimilasinya dari 1 Januari sampai 31 Juni. Nah, penghitungannya kalau asimilasi itu yang minimal dia sudah jalanin setengah pidana, tapi 2/3-nya tidak boleh melebihi per tanggal periode asimilasi berakhir atau per 31 Juni 2022. Artinya kalau remisi itu memang pengurangan masa tahanan. Cuma kalau asimilasi ini upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan. Memang penyebarannya pada saat itu mendahsyatkan, apalagi kita, makanya Pak Menteri, kita tahu isinya terlalu banyak, takutnya ke bawah dari luar atau ini riskan. Jadi asimilasi ini produk pandemi, kasarnya begitu. Mungkin ada tambahan. Saya tadi Pak, ini bagaimana sih Pak prosedurnya jika tahanan itu dari Polres sampai ke rutan sini? Bagaimana prosedurnya? Ya itu tadi ya, kita A1, A2, A3. Nah A1 punya kepolisian, A2 punya kejaksaan, A3 punya pengadilan. Nah kalau dulu sebelum pandemi, ya, kita terima titipan polisi, kita terima titipan jaksa, kita terima titipan pengadilan, kita terima sebelum pandemi. Nah kalau selama pandemi kami cuma terima A3. Kita cuma punya pengadilan, dia sudah proses persidangan. A1, A2 kami tidak terima. Nah prosesnya ya melalui mekanismenya ya. Kalau di kepolisian mekanisme mereka, di kejaksaan mekanisme mereka, pengadilan mekanisme mereka. Kita ini cuma menerima. Nah terlepas nanti jangka waktunya berapa lama itu urusan teman-teman di sana. Karena tergantung kita ini mana yang ada gitu, mana yang sampai. Oh nggak ada, nggak semua seperti itu. Intinya nanti setelah proses mereka berkas mereka lengkap, dinyatakan lengkap P21 ke kejaksaan, nah baru mereka konfirmasi ke kita, Pak kami mau titip. Jadi sifatnya kami ini menunggu. Ya, menunggu. Hah? Bukan bola, berarti kita menunggu. Iya, untuk tahanan ya, kami nggak diperbola, karena memang kita ada prosedur masing-masing. Karena kita tidak bisa intervensi kepolisian. Seandainya sekian bulan positif enggak, tergantung penyidikan mereka. Banyak yang narkoba udah 6 bulan belum limpah. Iya kan? Ada juga yang baru 1 bulan sudah limpah. Tergantung mereka berkasnya lengkapnya kapan. Karena kan B21 kejaksaan minta berkas lengkap. Nah, jadi itu memang wewenang teman-teman dari kepolisian kejaksaan. Sifatnya kami menunggu. Kalau memang mereka koordinasi mau titip, ya kami welcome. Yang penting secara administrasi dan fisik warga binaannya sehat dan lengkap administrasi. Ya, nanti kata tanda kutip ya, memang dia ada bekas luka tembak ya sembuh dulu. Ya, kita pun bukan apa-apa. Ya karena emang itu hak teman-teman kepolisian. Mungkin yang pelaku kriminal yang sudah cukup meresahkan, saya pikir sah-sah saja ya. Karena mereka pun terkadang melakukan kriminal nggak mikirin korbannya juga. Ya, jadi itu hak teman-teman kepolisian. Cuman kita secara fisik kita terima yang dasar yang sehat secara penting secara tempat luar kita dinyatakan sehat kita terima. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ada titik pada tahanan ini di rutan berbeda? Ya banyak Mas kata tertibnya. Yang pertama harus berkelakuan, ya. Yang kedua nggak boleh ribut, tidak ada keributan, tidak ada narkoba, ya ini menjaga kerukunan antar sesama warga binaan secara global. Jadi memang ya itu tadi menerapkan tata tertib rutan itu
bukan hal yang mudah. Karena notabene kita kumpulan orang banyak dengan karakter dan mindset berbeda masing-masing yang notabene di mata hukum ini orang bermasalah. Tanda kutip ya, di mata hukum ini orang bermasalah. Iya kan? Terlepas dia bersalah atau tidak itu dibuktikan pengadilan. Tapi di mata hukum sementara mereka orang bermasalah ini. Istilahnya kumpulan preman, tidak boleh jadi satu. Hah? Iya kan? Artinya bukan gampang. Cuman yang jelas kita lebih hati-hati. Jadi kita lebih ke kemanusiaan. Artinya seperti katanya, yuk sih ini rumah kalian, anggap ini rumah kalian, ini keluarga kalian. Ya kalau kita tertib aman, ya kalian pun di dalam enak. Ya kan? Ibaratnya kalian dalam rumah tangga lah. Kalau ribut terus kan nggak enak, tinggal di rumah pun nggak nyaman. Nah, artinya kita lebih nyentuh ke hatinya, ya, kita lebih memanusiakan manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana sih Pak? Bapak tadi kan sebelumnya pernah ngomong PB ya Pak, pembebasan bersyarat. Bagaimana sih Pak prosedurnya jika seorang tahanan mengajukan PB? Ya, pertama ya dia harus berkelakuan baik. Tidak ada catatan gangguan tata tertib di sini. Ini dia tidak pernah melakukan ributan dan lain sebagainya. Yang kedua, dia sudah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, artinya kalau dia diputus 3 tahun itu 2/3-nya 3 kali 2 6 dibagi 3 berarti sekitar 2 tahun lebih. Artinya sepertiga masa pidananya dia jalankan di luar. Artinya dia tetap masih narapidana, cuman sisa masa pidananya jalankan di luar. Jadi syaratnya itu yang pertama berkelakuan baik, yang kedua tidak ada catatan pelanggaran di sini, yang ketiga minimal sudah menjalankan 2/3 masa pidana. Bukan minimal, dia sudah menjalankan 2/3 masa pidana. Tapi kan menurut ini itu Pak, undang-undang yang berlaku sekarang untuk pidana tentang narkotika itu nggak ada pembebasan bersyarat atau remisi. Kalau menurut undang-undang sekarang Itu masih berlaku. 35/2010 ke 2009 kalau nggak salah. Cuma kan kalau tidak salah sudah keluar juga itu kayak revisi atau perubahan ya dari undang-undang itu bahwa untuk kasus-kasus khususnya ya khususnya itu 5 tahun ya dari atas. Sebenarnya mereka bisa dengan catatan dia akan justice kalkulator, artinya dia ada kerjasama dengan teman-teman pihak-pihak terkait untuk membongkar jaringan. Namanya justice kalkulator, jadi dia bisa. Jadi ini Pak, berikutnya pertanyaan Pak, bagaimana sih Pak bagi ketentuan narapidana jika izin keluar? Itu izin keluar, ketentuan izin keluar gitu Pak. Misalnya ada kuasa bermasalah itu diperbolehkan. Gimana? Bagaimana prosedur jika narapidana izin keluar ada alasan penting atau disuruh tolong gitu Pak? Misalnya ibunya meninggal atau keluarganya ada masalah karena ketentuan yang berlaku gitu kan, apa ada ini bisa nggak Pak narapidana itu izin keluar? Diperbolehkan. Oke. Terkait namanya izin keluar urgensi ya. Iya. Seperti orang tua sakit, orang tua meninggal, anak sakit, anak meninggal. Ya. Di sebelum masa pidana, di sebelum masa pandemi itu bisa diperbolehkan, memang ada aturannya. Tergantung dia statusnya apa. Kalau dia A1, A2, ini kita bicara sebelum pandemi ya. Ini sebelum pandemi, tergantung status dia. Kalau dia tahanan A1, A2 atau A3, dia syarat yang pertama dia harus izin dulu ke pihak penahan. Ya tergantung, kalau dia A1 minta izinnya ke polisian, kalau A2 minta izin kejaksaan, kalau dia A3 minta izin pengadilan. Ini kita bicara sebelum pandemi ya. Nah, artinya kalau izin itu sudah keluar, baru kita bisa proses di sini. Ya, yang pertama kalau dia meninggal kita minta surat kematian. Ya dari rumah sakit yang dimana dia dirawat. Nah, yang kedua ada jaminan. Ya, jaminan keluarga bahwa dia ini ya benar-benar itu dan
Ya, kita bicara pandemi, sebelum pandemi ya. Tapi selama pandemi ini tidak sementara di vakum selama pandemi. Selama pandemi tidak boleh ada warga binaan yang keluar kecuali dia sendiri yang sakit. Kalau dia sendiri yang sakit yang harus dirawat, kita bawa ke rumah sakit. Kalau memang dia tim medis kita masih bisa, kita obati di sini. Cuman kalau memang dia harus butuh perawatan keluar, baru kita bawa keluar. Cuman kalau untuk hak-hak dia mengunjungi keluarga meninggal dan lain sebagainya, selama pandemi itu diberhentikan dan ya vakum karena kita mengantisipasi penyebaran COVID di dalam. Karena kita nggak pernah tahu dia di luar sana, siapa yang bisa jamin dia tidak tersebar. Karena mohon maaf, pada saat itu pandemi ini umum. Orang kita di luar bebas tanpa ada pembatas pun penyebarannya cepat. Apalagi mereka yang terhalang tembok, satu aja ngebawa ke dalam bubar semuanya. Selesai kan? Nah inilah selama pandemi untuk mereka untuk orang tua meninggal dan sebagainya itu dilakukan sementara sampai pandemi berakhir. Karena untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam hutan. Nah, cuman perlu dicatat yang intinya dia keluarga inti, ini yang boleh. Ya, kalau dia bapak, anak, istri, orang tua. Untuk menjamin itu Pak ya? Bukan, dia boleh keluar. Ya, intinya keluarga inti. Kalau dia bapak, orang tua, ya kandung, intinya saudara. Kalau dia udah paman, udah itu beda. Karena di persyaratan itu dia sifatnya keluarga inti. Kalau dia seorang anak, ya ibunya, bapaknya, ya kan, adik atau kakaknya. Jadi kalau dia anak, cuma kalau dia orang tua, ya istri dan anaknya. Jaminan dari keluarga dan surat keterangan dari kelurahan atau rumah sakit di mana kalau emang dia tinggal di rumah sakit ya artinya ya keluarga harus berani jamin. Ya kalau nggak ada jaminan konyol kita Pak. Iya kan? Atau nggak ada surat kematian, ngaku dia Sudah keluar dia nah, kabur. sisa pidana sampai masih 2-3 tahun. Siapa mau nanggung? Iya kan? Makanya kita secara administrasi harus terpenuhi dulu baru bisa dilaksanakan. Nah, cuma kita bicara sebelum pandemi ya, tapi selama pandemi itu sudah memang untuk mengantisipasi penularan ya. Karena memang kita siapa yang berani jamin dia tidak tertular di luar. Ya, jadi selama pandemi kita pengeluaran cuma kalau memang WBP-nya yang sakit. Dan itu pihak medis kita sudah tidak bisa menangani. Artinya dia memang harus ditangani di luar. Itu boleh keluar. Selebihnya kita vakum. Pertanyaan terakhir Pak Ade. Pak Ade kan selaku apa? Kepala pengamanan. Kepala pengamanan ya. Kepala pengamanan gitu kan. Untuk suka dukanya apa sih Pak yang dijalanin? Ya, sebenarnya semua profesi ada suka dukanya. Ada mahasiswa pun banyak yang kan sama. Saya mantan mahasiswa, satu S2, satu mahasiswa. Jadi, ya kalau sukanya pertama kita banyak saudara, kita banyak teman, ya kan? Artinya mereka ini manusia. Apa yang kita buat itu artinya apa yang kita tanam itu. Kalau memang kita baik ke mereka, insya Allah kita di mana-mana banyak yang baik. Nah itu sukanya ya saya. Alhamdulillah ya saya banyak saudara sampai mereka pulang pun saya banyak teman, banyak saudara. Ya dukanya ya itu namanya kita pelayan publik, lebaran nggak bisa dikumpul. Ya kan karena -7 plus 7 dari kunci di sini. -7 sebelum lebaran, plus 7 setelah lebaran nggak boleh kemana-mana. Terpantek. Ya kan? Nah, cuman Risiko. Inilah pilihan hidup. Iya. Hidup ini pilihan, apapun yang kita pilih ada resikonya. Kalau kita jalanin enjoy, kita jalanin ikhlas, misalkan, nah sudah 15 tahun lebih, saya 15 tahun saya nggak pernah lebaran dengan keluarga. Iya kan? Artinya kita berbicara -7 plus 7 ya. Tapi alhamdulillah, saya mungkin waktu awal jadi pegawai aja agak berat, karena selama ini
bapak, adik kakak, 1-2 tahun pertama kayaknya agak dengan takbiran dengan takbiran itu agak aneh. Karena kan ya namanya kita baru, semakin kesininya alhamdulillah kita sudah terbiasa. Makanya ya udahlah paling malam takbiran, apalagi zaman sekarang teknologi maju, kita dengan saudara-saudara ibu bapak yang lagi kumpul kita video call. Jadi nggak begitu. Kalau 2007 itu masih lumayan. Tapi saya masih di Sareman. Apalagi tahun pertamanya di pegawai nangis. Dia orang ngumpul di dusun, ya kan? Kita naik bos, ya kan? Gimana? Ya Allah begini amat terjadi. Cuman ya semakin kesini alhamdulillah karena terbiasa. Jadi itu tadi bukannya ya itu aja. Tahun baru teman-teman bisa jalan-jalan. Ya kita tahun baru itu sama. Sebelum Natal dan plus 7 tahun baru nggak bisa kemana-mana. Karena kita memang standby. Ya kalau untuk teman-teman Nasrani kan Natal mereka banyak keluarganya yang datang sama kayak kita Islam, ya kan Muslim, kita Idul Fitri. Kalau yang teman-teman Nasrani kan Natal keluarganya banyak yang datang. Jadi emang kita ya itu aja. Khususnya yang kita Muslim, Lebaran dan Tahun Baru itu ke pantai kita di sini, ke Patu kita di sini. Itu sedihnya. Cuma kalau sukanya banyak, sebenarnya lebih banyak sukanya kalau saya. Karena itu tadi enjoy dan kita alhamdulillah sukanya berteman ya. Artinya saya pernah di Salemba, pernah di Rubal, pernah di LPK. Jadi udah banyak teman saya mas. Benar aja. Saya ke Jakarta itu nggak pernah takut. Karena banyak teman, banyak saudara di sana. Dari pegawai maupun mantan warga negara. Karena ya itu tadi apa yang kita tanam, ya kita tanam. Selagi kita baik, insya Allah dimanapun kita ditempatkan, insya Allah diterima. Intinya seperti itu. Mungkin kami terima kasih Pak telah menerima kunjungan kami sini, tugas penelitian teknologi program. Jika kami ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf dan Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di selesai. Aman.